Bab 38. Bintik Cahaya. Setelah menganalisis situasi dengan sangat rinci, dia merasa ini ada hubungannya dengan dia berkultivasi di ruang mimpi. Dia telah mengalami banyak misteri manik dalam 4 tahun terakhir ini. Saat berkultivasi di ruang mimpi, dia bisa merasakan bola bercahaya itu melepaskan cahaya yang diserap tubuhnya. Adapun bola bercahaya itu, dia telah menganalisisnya untuk sementara waktu, tetapi masih belum menemukan kegunaan tepatnya. Wang Lin tidak lagi menggunakan teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya, karena kultivasi selama 4 tahun di tempat seperti pegunungan belakang adalah alasan yang cukup bagus untuk menjelaskan semuanya. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa 20 tahun yang lalu, dalam waktu ruang mimpi, dia telah mencapai lapisan ketiga. Juga, selama lebih dari 20 tahun terakhir, dia terus-menerus mempraktikkan teknik ketertarikannya dan itu telah mencapai tingkat yang menakutkan. Faktanya, tidak ada seorang pun di negara Zhao yang akan menghabiskan 20 tahun berlatih teknik dasar seperti itu. Tiba-tiba, cahaya putih muncul diam-diam dari langit dan menutupi semua orang. Perasaan hangat datang lagi, tapi kali ini, Wang Lin melihat perbedaan. Ada kilasan samar simbol aneh dalam cahaya. Simbol-simbol itu menyatu membentuk pusaran air yang dengan cepat menarik semua orang masuk, dan mereka menghilang dari lembah. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di aula utama. Kepala sekte duduk di sana, masih mengenakan gaun biru. Di sebelahnya duduk beberapa tetua. Pada saat itu, beberapa indera ilahi yang kuat memindai mereka. Kepala sekte tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, "Bertahun-tahun telah berlalu dan saya sangat senang bahwa Anda semua telah membuat banyak kemajuan. Sangat bagus. Sekarang, semua murid yang mencapai lapisan kelima atau lebih tinggi, tetap tinggal. Sisanya, pergi dan beritahu tuanmu tentang panenmu dalam 4 tahun ini. Dalam 3 hari, Xuan Daozong akan berada di sini. Kali ini, kita harus menang. Sedangkan untuk ganti pakaian, semuanya akan dilakukan setelah kompetisi dengan mereka." Semua orang menjawab serempak. Semua murid di bawah lapisan kelima pergi. Wang Lin melihat sekeliling dan tidak melihat Sun Dasu. Setelah meninggalkan aula, Wang Lin pergi ke kebun herbal Sun Dasu. Dia mengirimkan indera dewanya dan menemukan bahwa segel di gerbang tidak menghentikannya sama sekali. Jadi indera dewanya pergi ke taman dan dia menemukan Sun Dasu di sana, sedang berkultivasi. Sun Dasu sama sekali tidak memperhatikan indera ketuhanannya. Segel yang membuatnya takut sebelumnya ini sepertinya dipenuhi dengan kekurangan. Dia sekarang merasa bahwa jika dia ingin membuka segel ini, dia dapat melakukannya dengan mudah. Wang Lin menarik akal ilahinya dan dengan hormat memanggil, "Murid Wang Lin ada di sini untuk menyambut tuannya." Setelah Sun Dasu mendengar ini, dia ragu sejenak. Setelah berpikir lama, dia agak ingat bahwa dia telah menerima seorang murid bernama Wang Lin 4 tahun yang lalu. Kemudian, dia mengirim Wang Lin ke pelatihan intensif. Dia tidak yakin apakah sampah itu telah membuat perbaikan. Karena rasa ingin tahunya, dia membuka gerbang ke taman dan dengan angkuh berkata, "Masuklah." Wang Lin masuk. Sun Dasu memeriksa Wang Lin dan berseru, "Kamu berhasil mencapai lapisan ketiga." Wang Lin mengangguk dan dengan hormat berkata, "Murid telah berlatih keras dalam 4 tahun ini dan hampir tidak berhasil mencapai lapisan ketiga." Sun Dasu berkedip beberapa kali. Dia sepertinya ingat mengapa dia menerima Wang Lin sebagai muridnya.
Dia ingat bahwa dia akan menunggu sampai murid ini mencapai lapisan pertama dan menggunakan teknik pencarian jiwa, tetapi setelah ragu beberapa saat, dia memutuskan untuk menyerah. Lagi pula, sudah bertahun-tahun, dan reaksi dari menurunkan kultivasinya sendiri tampaknya tidak sepadan. Sun Dazu melirik Wang Lin dan berkata, "Baik. Karena Anda telah mencapai lapisan ketiga sekarang, Anda adalah murid sejati Sun Dazu, dan karena Anda adalah satu-satunya murid saya, mulai hari ini, Anda dapat kembali dan tinggal di sini lagi. Dalam beberapa hari, akan ada persaingan dengan Xuan Daosong. Anda dapat mengikuti saya ke sana dan memperluas wawasan Anda. Juga, sejak kamu mencapai lapisan ketiga, apakah kamu berlatih teknik tarik-menarik?" Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia menjawab, murid telah berlatih teknik atraksi, tetapi masih merasa sangat asing dengannya. Sun Dazu mengangguk dan berkata, "Itu wajar. Terus terang, semua teknik dasar ini adalah tentang latihan. Semakin banyak Anda berlatih, semakin baik Anda melakukannya. Tuanmu mempraktikkannya selama setahun penuh dan itu bisa dianggap paling lama di sekte, lihat." Saat dia berbicara, dia menggerakkan tangannya dan pedang kecil berwarna-warni muncul dan berputar di sekitar ruangan sebelum mendarat kembali di tangan Sun Dazu. Setelah berlatih teknik atraksi dan mencapai lapisan kedua, seseorang dapat mulai berlatih teknik mengemudi. Teknik drive adalah apa yang menggerakkan pedang ini. Tentu saja, untuk mencapai level ini, Anda setidaknya harus mencapai lapisan keempat, tetapi dengan persaingan yang begitu ketat, kami tidak dapat membiarkan Anda membuat lelucon dari sekte tersebut. Kultivasi Anda rendah, jadi kemungkinan Anda naik rendah, tetapi Anda tidak bisa kehilangan muka sekte apapun. Pedang terbang masih bisa dikendalikan dengan teknik atraksi. Aku akan memberimu token, jadi pergilah ke kuil pedang dan pilih pedang terbang yang bagus untuk dipakai dan dipamerkan di kompetisi. Sun Dazu selesai berbicara dan melemparkan tanda ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dia membuka mulutnya untuk waktu yang lama, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi Wang Lin menjadi aneh, Sun Dazu mendengus dan berkata, "Jangan menganggap ini sebagai masalah kecil. Anda harus terlihat baik, karena jika Anda membuat saya kehilangan muka, saya tidak akan memaafkan Anda." Saat itu, tuanmu melakukan hal yang sama. Hanya memegang pedang terbang membuat tuanku mendapat banyak wajah. Wang Lin tersenyum kecut dan berkata, "Murid pasti akan terlihat galak, Tuan. Jangan khawatir." Bab 39. Kekayaan. Sun Dazu mengangguk puas dan berkata, "Kamu bisa menyimpan token ini. Ini akan memungkinkan Anda untuk dengan bebas masuk dan keluar dari taman ini. Tapi ingat, Anda tidak diizinkan menyentuh ramuan apapun tanpa izin saya." Wang Lin mengangguk. Dia tahu bahwa Sun Dazu tidak menyukainya, tetapi melihat bagaimana dia telah mencapai lapisan ketiga, Sun Dazu setidaknya mengenalinya sebagai seorang murid. Wang Lin dengan hormat pergi. Tidak lama kemudian, dia tiba di paviliun pedang di halaman utama. Dia ada di sini bertahun-tahun yang lalu, dan berada di sini lagi membuatnya mengingat pemandangan saat itu. Di luar paviliun pedang duduk seorang murid berbaju putih. Dia tampak seperti berusia 30 tahun dan agak gemuk. Wang Lin tidak mengenalinya, jadi sepertinya dia tidak berpartisipasi dalam latihan intensif. Dia memandang Wang Lin dan berseru, "Adik laki-laki, kamu hanya berada di lapisan ketiga.
Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh murid dari lapisan keempat atau lebih tinggi. Wang Lin tetap diam. Dia mengeluarkan token yang diberikan Sun Dazu padanya dan melemparkannya. Setelah murid gendut itu menerima token, wajahnya menjadi aneh, seolah-olah dia berusaha menahan senyum. Segera, dia tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Tampaknya itu adalah tradisi Kakak Sun. Saya sudah lupa tentang ini. Kakak Sun memiliki tradisi ini bahwa pada setiap kompetisi dengan sekte lain, dia suka memamerkan pedang terbang. Wang Lin menjadi malu, terutama memikirkan ekspresi serius Sun Dazu sebelumnya. Dia dengan hati-hati tersenyum. Pria gendut itu tertawa lama sekali. Dia menahan tawanya dan melambaikan tangannya sambil berkata, "Adik laki-laki, kamu bisa pergi. Saya merekomendasikan pedang 3 dari kanan." Pedang terbang itu benar-benar menakjubkan. Pertama kali saya melihatnya, saya pikir itu adalah pedang terbang paling menakjubkan di negara Zhao. Wang Lin dengan cepat berterima kasih kepada pria itu dan berjalan menuju pavilion. Ketika dia berjarak 5 meter, dia tiba-tiba mendeteksi gelombang energi dari pavilion, sepertinya mencoba mencegahnya masuk. Melihat hal tersebut, pria gendut itu menyadari bahwa dia lupa mematikan formasi yang dipasang di sekitar pavilion. Dia ingin memberitahu Wang Lin, tetapi tepat ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba berhenti seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Matanya menjadi besar dan menatap Wang Lin dengan ekspresi tak percaya. Wang Lin merasakan perlawanan dan mengingat rasa malu saat itu. Dia mendengus dan terus bergerak maju, 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter. Meskipun resistensi meningkat, itu tidak dapat menghentikan Wang Lin sama sekali dan dia dengan mudah melangkah ke pavilion pedang. Setelah memasuki ruangan, dia menggunakan akal ilahi dan menemukan bahwa ruangan tempat dia berada saat ini sangat aneh. Tampaknya indera ilahinya dibatasi hanya dalam jangkauan 3 meter. Pria gendut itu langsung melompat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia adalah murid yang bertugas mengelola pavilion pedang, jadi dia mengetahui kekuatan formasi dengan sangat baik. Belum lagi murid dalam, tetapi banyak tetua tidak bisa memaksa masuk seperti yang baru saja dilakukan Wang Lin. Hanya ketika merekrut murid, kekuatan formasi melemah ratusan kali lipat, sehingga energi pedang dapat dilepaskan untuk melihat apakah ada kecocokan. Apakah formasinya rusak? Pria gendut itu tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia pikir formasi itu harus dipatahkan, jadi dia naik untuk mengujinya sendiri. Tepat ketika dia memasuki jarak 5 meter, dia merasakan tekanan yang sangat kuat yang membuatnya merasa seperti daun di lautan yang bergolak. Dia tanpa ampun diusir. Tubuhnya terbang hitam dan membuat busur saat dia jatuh. Dia batuk beberapa suap darah setelah dia mendarat di tanah. Setelah sekian lama, dia pulih akal sehatnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia berseru, tidak rusak. Wang Lin dengan mudah memasuki ruangan. Begitu masuk, dia melihat ada banyak pedang terbang dengan berbagai panjang, semuanya melepaskan niat pedang yang kuat. Wang Lin memindai setiap pedang satu persatu tanpa henti, sampai akhirnya dia melihat pedang yang menurut pria gendut itu adalah pedang yang tampak paling menakjubkan di negara Zhao. Setelah melihatnya, Wang Lin terdiam. Itu benar-benar bisa dianggap sebagai pedang terbang yang tampak paling menakjubkan. Itu seharusnya tidak dianggap sebagai pedang terbang,
tetapi lebih seperti tanda persegi panjang. Lebarnya 2 telapak tangan, panjang 1 meter, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Alasan cahaya keemasan itu bukan karena ini adalah pedang dengan mantra magis. Cahaya keemasan ada di sana karena seluruh pedang dilapisi dengan emas. Juga jangan mengira bahwa lapisan emas itu ada di sana hanya untuk menyembunyikan pedang yang luar biasa di bawahnya. Itu hanyalah besi biasa. Di gagangnya ada 2 berlian besar, dan bahkan rumbai pedangnya terbuat dari potongan tipis emas. Singkatnya, mengeluarkan pedang ini untuk diperlihatkan kepada orang-orang akan sangat memukau mereka, dan bahkan mungkin membuat mereka berpikir itu adalah pedang yang luar biasa. Wang Lin mengelus dagunya. Dia sangat optimis tentang pedang. Jika ada yang lain, setidaknya jika dia membutuhkan uang di masa depan, dia bisa menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Di pedang terbang itu ada tulisan, nama pedang ini adalah kekayaan. Itu dibuat oleh sesepuh sekte 500 tahun yang lalu dan dikatakan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun kenyataannya, pedang ini telah berkali-kali patah dan dibangun kembali. Namun, karena sesepuh telah melakukan banyak hal untuk sekte tersebut, wasiat terakhirnya adalah meninggalkan pedangnya di sini dengan harapan menemukan seseorang yang cocok di masa depan. Siapapun yang memilih pedang ini harus memperlakukannya dengan baik. Jika rusak, harus segera diperbaiki. Jika dijual, maka orang yang menjualnya akan dikeluarkan dari sekte. Wang Lin tidak bisa menahan tawanya. Dia mengambil pedang dan berkata, "Kalau begitu aku akan memilihmu, tapi aku, Wang Lin, adalah orang miskin. Jadi jika kamu putus, jangan harap aku akan menyatukanmu kembali." Setelah memasukkan pedang terbang itu ke dalam tasnya, dia meninggalkan ruangan. Pria gendut di luar tampak gugup. Alih-alih tawa mengejek dari sebelumnya, dia dengan hormat mengirim Wang Lin pergi. Perasaan ilahi Wang Lin dibatasi di dalam paviliun, jadi dia tidak melihat apa yang terjadi pada pria gendut itu. Jadi dia terkejut mengapa pria gendut itu tiba-tiba menjadi begitu hormat. Setelah kembali ke Taman Sun Dazu, Wang Lin mencabut pedangnya. Sun Dazu tercengang, dan setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, dia melirik Wang Lin dengan serius dan berkata, "Ketika saya melihat pedang ini sebelumnya, saya tidak punya nyali untuk mengambilnya, tetapi tampaknya Anda punya nyali. Bagus. Bawalah pedang ini bersamamu ke kompetisi dalam 3 hari dan pamerkan kepada para tetua." 3 hari kemudian, bel di sekte Heng Yue berbunyi 9 kali. Itu bergema untuk waktu yang sangat lama melalui gunung. Kepala, semua tetua, dan banyak murid semuanya berdiri di luar aula utama. Mereka melihat titik hitam muncul di langit. Titik hitam semakin dekat dan dekat dengan mereka, sampai mereka melihat itu adalah kelabang sepanjang 1000 kaki. Kelabang itu benar-benar hitam. Tampaknya menginjak awan hitam saat bergemuruh menderu ke arah mereka. Semua murid dalam sekte Heng Yue menarik napas dalam-dalam, mata mereka dipenuhi ketakutan. Beberapa wajah murid perempuan menjadi pucat dan kaki mereka menjadi lemah. Apa masalahnya? Meskipun kelabang sepanjang 1000 kaki ini terlihat menakutkan, jika semua orang di sini memukulnya dengan pedang, ia tetap akan mati. Pria berwajah merah di sebelah kepala sekte itu berteriak. Suaranya sangat keras. Sepertinya dia ingin orang-orang di kelabang mendengar. Bab 40. Tamu. Penatua lain menatap kelabang dan berbisik, "Sekte Suandao selalu seperti ini.
mencoba menggertak sekte Heng Yue karena kami tidak memiliki binatang roh. Jika ada kesempatan, kita harus membunuh makhluk roh itu, lalu kita akan lihat bagaimana mereka akan pamer. Kepala sekte dengan dingin mendengus. Pedang ungu tiba-tiba muncul di hadapannya. Pedang itu terbang ke langit dan menjadi naga ungu raksasa. Itu melingkar di atas sekte Heng Yue dan meraung di kelabang. Kelabang 1000 kaki itu tiba-tiba berhenti dan tidak berani melanjutkan. Tiba-tiba, tawa keras terdengar dari atas kelabang. Huang Long, dikabarkan bahwa pedang ungu ini berisi jiwa naga. Tampaknya rumor itu tidak palsu. Sobat, aku di sini sekarang, dan jika kita menang lagi, sekte Heng Yue harus menepati janji mereka dan mengembalikan 137 harta yang dicuri dari kita, serta memberi kita 200 pedang terbang sebagai kompensasinya. Ekspresi kepala sekte tetap normal. Tidak ada jejak kemarahan. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Teman Ouyang, jika sekte Xuan Dao menang kali ini, sekte Heng Yue secara alami akan melakukan seperti yang dijanjikan, tetapi jika kalian kalah, maka Anda harus menahan teknik Anda untuk mengendalikan makhluk roh." Saat dia berbicara, naga ungu itu perlahan menghilang dan kembali menjadi pedang ungu. Itu kembali ke tangan kepala sekte Huang Long. Kelabang 1000 kaki mulai bergerak maju lagi. Itu berputar di atas sekte Heng Yue saat perlahan turun. Murid batin semua mundur untuk memberi ruang. Semua tetua mengerutkan kening di wajah mereka karena melihat para murid mundur. Setelah kelabang mendarat, ia tetap tidak bergerak. Puluhan orang melompat turun dari punggung kelabang. Selain 3 tetua, semua orang masih sangat muda. Sekte Xuan Dao memiliki murid laki-laki dan perempuan. Sepertinya mereka mengolok-olok sekte Heng Yue karena mereka tahu bahwa sekte Heng Yue tidak memiliki banyak murid berpakaian ungu, jadi masing-masing dari mereka mengenakan pakaian ungu. Hal lain yang mengejutkan para murid sekte Heng Yue adalah bahwa setiap murid sekte Xuan Dao tampan. Laki-laki sangat tampan dan perempuan semuanya sangat cantik. Terutama murid laki-laki dan perempuan di depan. Laki-laki itu luar biasa tampan dan penuh kejantanan. Lengan panjang dan rambutnya berkibar tertiup angin, dengan pedang terbang di punggungnya yang membuatnya terlihat lebih keren. Penampilannya benar-benar memikat beberapa murid batin perempuan. Murid perempuan itu mengenakan pakaian ungu penuh dengan rambut panjang seperti air terjun, bibir merah cerah, dan mata yang indah dapat menggerakkan hati siapapun. Bahkan Wang Lin tidak bisa menghentikan jantungnya berdetak lebih cepat saat melihatnya. Dia menjadi sangat terkejut saat dia dengan hati-hati memandangnya dan dengan cepat menjadi lebih berhati-hati. Melihat semua murid dengan tatapan hafal di wajah mereka, salah satu tetua akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak, "Kapan sekte Xuan Dao mulai berlatih seni pesona?" Itu terlalu tercela. Teriakan ini dengan cepat membangunkan banyak murid batin. Mereka semua memiliki ekspresi terkejut. Salah satu dari 3 tetua sekte Xuan Dao tertawa dan berkata, "Ini pasti tetua Dao Su. Nama saya Qin Gulei. Anda harus melihat lebih dekat. Kedua murid saya di sini tidak berlatih seni pesona, tetapi lahir dengan akar roh air. Saya dapat melihat bahwa di antara semua murid sekte Heng Yue, tidak ada dari mereka yang memiliki akar roh yang murni. Semuanya adalah campuran dari semua 5 elemen. Tidak heran Anda tidak bisa membedakannya." Semua ekspresi sesepuh Heng Yue sekte menjadi gelisah. Setelah sekian lama, ekspresi kepala sekte Huang Long tetap sama saat dia mengganti topik pembicaraan dan berkata,
teman-teman dari Sekte Suandao, pertama-tama, istirahatlah di sekte kita. Kompetisi akan dimulai dalam 3 hari. Penatua Ouyang mengangguk. Sambil tersenyum, dia berkata, bagus sekali, Sekte Suandao kita telah mengadakan kompetisi ini dengan Sekte Heng Yue selama bertahun-tahun, tetapi meskipun ada beberapa perselisihan, tidak perlu merusak hubungan kita. Di antara banyak tetua dari Sekte Heng Yue, seorang pria yang sangat tua berjalan keluar. Wajahnya penuh kerutan dan dia terlihat seperti tidak punya energi. Dia tertawa kecil dan berkata kepada Ouyang, teman baik Ouyang. Sudah 20 tahun, apakah Anda masih ingat saya? Penatua Ouyang tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya telah melihat Anda, teman lama Song Daoyu. Kali ini, Anda harus memberi saya lebih banyak anggur buatan Anda. Saya tidak punya cukup karena Anda terlalu pelit terakhir kali. Kamu hanya mengeluarkan 1 toples. Penatua Song tersenyum. Bukannya aku pelit, tapi saat kamu mulai minum wine, itu terlalu menakutkan. Tidak peduli berapa banyak guci yang saya bawa, itu tidak cukup. Saat keduanya mulai berbicara, 2 tetua lainnya dari Sekte Suandao menemukan wajah-wajah yang familiar dan mulai mengobrol seolah-olah kata-kata tidak bersahabat sebelumnya tidak pernah diucapkan. Saat mereka berbicara tentang hal-hal yang terjadi di dunia kultivasi negara Zhao, mata para murid dari kedua sekte tersebut benar-benar terbuka. Hal-hal seperti, Sekte Wu Feng memiliki murid laki-laki yang merayu kepala murid perempuan sekte berkabut dan membuatnya hamil. Kepala sekte kabut pergi ke Sekte Wu Feng untuk keadilan, tetapi kembali dengan bayi. Atau seperti Sekte Surga, di mana beberapa murid meninggalkan sekte tersebut dan bergabung dengan Sekte Hehuan. Setelah beberapa dari mereka mulai menyebarkan manfaat bergabung dengan Sekte Hehuan, semakin banyak murid yang meninggalkan Sekte Surga. Ini membuat kepala Sekte Surga sangat marah, sehingga dia mengirimkan perintah pembunuhan untuk setiap murid yang meninggalkan sekte tersebut. Atau tentang beberapa bayi jenius yang lahir, dan akhirnya tentang ulang tahun ahli formasi inti Sekte Misti yang akan datang beberapa bulan lagi, jadi semua sekte ramah akan mengirim orang untuk hadir dan semacamnya. Wang Lin mendengarkan untuk waktu yang lama dan mulai memiliki kesan yang sangat kabur tentang dunia kultivasi di negara Zhao. Pada satu titik, dia tiba-tiba merasa seseorang menatapnya. Dia menoleh dan melihat murid perempuan dari Sekte Suandao menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Wang Lin mengangguk dan diam-diam memasang kewaspadaannya. Dia tidak percaya bahwa dia memiliki pesona untuk menarik perhatian seseorang di antara semua murid yang hadir. Liu Mei adalah pemimpin murid dalam di Sekte Suandao dan sangat percaya diri dengan kemampuan pesona bawaannya. Di dalam Sekte Suandao, hampir tidak ada orang seusianya yang bisa menolak. Tapi pemuda berpenampilan biasa itu adalah yang pertama pulih, yang mengejutkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat beberapa kali lagi, tetapi tidak peduli bagaimana dia memandang Wang Lin, dia hanya berada di lapisan ketiga dan tidak ada yang luar biasa. Saat para tetua berbicara, para murid dari kedua sekte juga mulai mengobrol satu sama lain untuk mempersiapkan kompetisi yang akan datang. Semua murid Sekte Suandao tampaknya memiliki kabut misterius yang menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Wang Lin juga terkejut karena dia tertarik pada Sekte Suandao. Teknik ini sepertinya mirip dengan pil penyamaran, tetapi pada level yang lebih tinggi. Murid-murid Sekte Heng Yue tampaknya memfokuskan semua perhatian mereka pada pria dan wanita itu,
semuanya dengan ide mereka sendiri, tetapi Wang Lin memperhatikan fenomena aneh. Semua murid dari Sekte Suandao, dari sorot mata mereka, semua tampak menunjukkan tanda-tanda hormat kepada seorang pria paruh baya di belakang. Setelah menatap orang itu dengan serius, Wang Lin menarik pandangannya, menundukkan kepalanya, dan tetap diam. Bab 41. Kelabang. Murid-murid Sekte Suandao juga secara diam-diam mengevaluasi murid-murid Sekte Heng Yue, terutama mereka yang berada di lapisan ke-6 dan lebih tinggi. Penampilan Wang Zuo dan kultivasi lapisan ke-5 puncaknya juga membuat para murid Sekte Suandao mengingatnya. Adapun Wang Lin, dia hanya berada di lapisan ke-3, jadi mereka benar-benar mengabaikannya. Semua orang selain Liu Mei. Dia sedikit memperhatikannya. Saat tetua kedua sekte berbicara satu sama lain, mereka juga diam-diam melihat murid satu sama lain. Tiga tetua sekte Suandao menjadi semakin bahagia saat mereka melihat murid-murid sekte Heng Yue. Mereka berpikir bahwa jika ini semua murid yang dimiliki sekte Heng Yue, mereka pasti akan memenangkan pertukaran ini. Tapi mereka diam-diam telah berselisih dengan sekte Heng Yue selama bertahun-tahun dan tahu bahwa mereka sangat licik. Mereka akan menyimpan pukulan mematikan sampai saat yang paling genting. Meskipun ada beberapa murid dari lapisan ke-6 yang hadir, semuanya adalah wajah baru, dan semua yang berpartisipasi terakhir kali tidak terlihat. Mereka adalah orang-orang yang perlu mereka fokuskan selama pertukaran ini. Kepala Sekte, Huang Long, memindai murid-murid Sekte Suandao. Tatapannya berhenti pada pria dan wanita dengan akar roh air murni. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dalam 500 tahun terakhir, Sekte Heng Yue benar-benar jatuh tanpa penerus. Bahkan Sekte Suandao, yang merupakan sekte kecil yang tidak dikenal hanya 500 tahun yang lalu dapat terus mengalahkan Sekte Heng Yue. Dia awalnya berpikir bahwa mereka akan menang kali ini, tetapi dua murid akar roh elemen tunggal telah muncul kali ini, yang membuatnya sangat khawatir. Apakah kita benar-benar membutuhkan murid berpakaian ungu untuk keluar? Mereka saat ini sedang dalam pelatihan. Tiba-tiba, pandangan Huang Long tertuju pada murid di belakang dan dia akhirnya membuat keputusan. Baik, karena mereka mengirim murid ini, maka sudah saatnya murid inti kita keluar juga. Memikirkan hal ini, dia tertawa dan berkata, "Teman Ouyang, para murid pasti lelah karena perjalanan. Biarkan mereka istirahat dulu. Kami beberapa orang tua harus bersenang-senang. Datanglah ke aula utama." Dia melambaikan tangannya untuk menyambut mereka ke aula utama dengan senyum di wajahnya. Tiga tetua sekte Suandao mengangguk dan mengikutinya ke aula utama. Tetua sekte Heng Yue mengikuti di belakang mereka. Penatua Su adalah yang terakhir. Dia menoleh ke murid-murid dan berkata, "Wang Zuo, kamu bertanggung jawab untuk menjaga murid-murid Sekte Suandao. Jika ada masalah, guru tidak akan memaafkanmu." Wang Zuo tampaknya siap untuk ini. Dia dengan hormat berkata, "Guru tidak perlu khawatir. Saya akan merawat saudara-saudari magang Suandao Sekte dengan baik." Elder Su tersenyum pada murid-murid Sekte Suandao dan berkata, "Murid dari Sekte Suandao, jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat bertanya kepada Wang Zuo. Orang tua ini sudah tua, jadi aku tidak akan mengganggu kalian anak muda. Kalian semua harus lebih mengenal satu sama lain. Masa depan dunia kultivasi adalah milik kalian semua." Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke aula utama dengan senyum tipis. Saat para tetua pergi,
para murid segera menjadi lebih santai. Beberapa murid perempuan Sekte Heng Yue pergi ke laki-laki dengan akar roh air dan mulai berbasa-basi. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Selain murid lapis ke-6 Sekte Heng Yue muncul beberapa murid Sekte Suandao. Mereka berbasa-basi tentang pengalaman mereka. Adapun murid-murid lainnya, mereka semua mulai berbicara satu sama lain. Ada juga banyak murid yang memandang ke arah kelabang yang tidak bergerak dengan takjub. Wang Lin melihat pemandangan itu dan tidak ingin bergabung. Dia pergi ke samping dan duduk di beberapa anak tangga. Memandang langit biru dan awan putih sambil bermandikan sinar matahari terasa sangat nyaman. Ada banyak murid lain seperti Wang Lin yang tidak menyukai keramaian, seperti perempuan bernama Zhou. Dia melihat Wang Lin dan dengan santai berjalan mendekat. Kakak laki-laki Wang, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah mencapai lapisan ketiga. Tidak banyak murid batin yang bekerja keras seperti Anda. Wanita bernama Zhou berkata sambil tersenyum. Dia duduk di tangga tanpa peduli apakah itu kotor atau tidak. Wang Lin terkekeh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini sama sekali tidak seperti yang kamu katakan. Saya melihat bahwa sebagian besar dari orang-orang ini juga berkultivasi dengan susah payah." Perempuan bernama Zhou melihat ke awan. Dia menghela nafas dan berkata, "Adik laki-laki Wang, jangan menjual dirimu sendiri." Selama 4 tahun pelatihan intensif, hampir semua murid batin sangat sering keluar, tetapi saya jarang melihat Anda. Kultivasi adalah hal yang sangat membosankan untuk dilakukan. Adik laki-laki Wang, sejujurnya, aku mengagumimu. Untuk mencapai lapisan ketiga dalam 4 tahun membutuhkan banyak ketekunan. Wang Lin menggosok hidungnya dan tersenyum, "Kakak Zhou, bukankah kamu juga mencapai lapisan ketiga?" Wanita bernama Zhou menghela nafas dan dengan muram berkata, "Saya mencapai lapisan ketiga 3 tahun lalu, tetapi sekarang, semua murid yang lebih lemah dari saya saat itu telah melampaui saya. Mungkin karena saya tidak bisa memutuskan hubungan fana saya." Wang Lin merenung sejenak dan berkata, "Jalannya kejam. Jika kakak senior Zhou ingin maju, Anda harus memahami kalimat ini." Wanita bernama Zhou memandang Wang Lin dengan matanya yang indah. Mengungkap giginya yang indah, dia berkata, "Kakak laki-laki Wang, saya dapat melihat bahwa Anda telah mencapai puncak lapisan ketiga dan dapat menembusnya kapan saja. Saya pikir Anda akan segera melampaui saya juga." Petik 2. Wang Lin menatap keindahan yang menakjubkan. Dia tersenyum masam dan berkata, "Aku tidak akan bisa menerobos dalam waktu dekat. Ikatan fana ini bukanlah sesuatu yang bisa saya putuskan dengan mudah." Wanita bernama Zhou tertegun. Dia ragu-ragu dan bertanya, "Adik laki-laki Wang, saya tidak sopan untuk bertanya, tetapi ikatan fana apa yang tidak dapat Anda putuskan?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang orang tuanya. Wanita bernama Zhou melihat bahwa Wang Lin enggan menjawab. Dia menghela nafas dan berkata, "Saya tidak bisa memutuskan hubungan dengan keluarga saya. Kultivasi terlalu kejam. Mungkin aku tidak cocok untuk ini." Wang Lin hendak berbicara, tetapi dia tiba-tiba menoleh dan melihat Wang Zuo menatapnya dan nama perempuan Zhou dengan tatapan jahat. Pada saat itu, mereka mendengar suara Wang Zuo. "Saudara-saudara dari Sekte Suandao, kalian semua mengatakan kelabang ini suka memakan hewan hidup. Biarkan kami, Sekte Heng Yue, mengurusnya untuk Anda selama Anda tinggal."
Saya punya saudara laki-laki junior, Anda tahu. Kultivasi hanya membuang-buang waktu baginya, jadi membuatnya menangkap hewan hidup untuk memberi makan kelabang ini adalah pekerjaan yang jauh lebih cocok untuknya. Murid laki-laki dengan akar roh air ragu-ragu dan berkata, Saudara Wang Zuo, ini agak tidak pantas. Sifat kelabang itu liar. Jika orang asing memberinya makan, orang itu mungkin dalam bahaya. Wang Zuo berkata, dengan ekspresi lembut, jangan khawatir, Saudara Liu. Bagaimana mungkin seorang kultivator mundur karena bahaya? Anda adalah tamu kami. Tugas-tugas ini harus diserahkan kepada kami, Sekte Heng Yue.